Nabrak ke bagian kompon tersebut, dijemput temannya namun masih belum bisa untuk nyaman masuk ke dalam zonanya. Ini zona benar-benar ke arah pantai. Benar. Daerah airnya masih ada walaupun nggak se-ekstrim tadi, tapi daerah yang bisa ditempatin oleh tim-tim itu udah benar-benar terbatas banget Benar. loh. Dan apalagi bisa dibilang cukup open field ya. Betul. Tidak terlalu banyak obstacles yang ada. Ini kenapa akhirnya nanti akankah kita lihat banyak yang melakukan proning atau melakukan forting dengan kendaraan yang masing-masing, dan di sisi lain dari Face Clan perlahan-lahan namun pasti ingin melakukan masuk ke arah zona milik MSC. Betul sekali. Dari Ponsai. Tipis. Itu splash damage-nya masuk, tapi untuknya Ponsai dengan cepat langsung melakukan healing. Nyaris aja knockdown satu pemain dari MSC, tapi Ponsai masih bisa bertahan. Plus ada backup juga dari NC2 yang ada di bagian belakang EVOS. Satu pemain mereka terknockdown bertemu dengan BN, di mana dari Noas yang mendapatkan satu pemain dari EVOS bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Yap, dan bahkan 11 tim yang bersisa di circle kita yang kelima dan juga menit yang ke-20 memasuki ke arah late game. Dengan banyaknya 11 tim ini, circle-nya makin sempit, bakal ada pertumpahan darah di mana-mana. Tapi lihat bagaimana BN United. Yap. Mereka mengamankan daerah daratan yang sekecil itu. Yes, dia mengamankan sedikit. Ini Yes. dibilang kepulauan juga bukan. Lebih Bukan, tepat iya. yang lo bilang tadi ya. Daratan bener-bener tipis banget. Bahkan defensive areanya juga nggak terlalu banyak. Dan nggak ngejamin daerah itu bakal masuk untuk circle yang ke-6. Tapi Face Clan yang masih benar-benar ngotot untuk mendapatkan tempat di bagian pinggir circle. Mereka berusaha untuk meretake tempat milik Pons. Tapi Ponsai, Oh, what? no. Dari arah mana? Dia nerima damage yang begitu besar. Dan ternyata dari BN Noas. Lagi-lagi setelah Noas tadi mendapatkan pemain dari EVOS, kali ini Noas punya angle shoot ke arah MSC. Wow, benar-benar luar biasa dari BN United ya, di mana mereka berhasil untuk mendapatkan daratan kecil tapi visionnya cukup enak. Berhasil menumbangkan satu demi satu para pemain dari MSC. Begitu pula dari EVOS KF kali ini yang sudah langsung melontarkan granat ke arah Eagle Esport, tapi masih tidak terkena splash damage sedikit pun. Ya, ini dua pemain dari Eagle berada di sebuah kamar mandi. Walaupun sempat memberikan damage ke arah para Iya. Jin, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Sudah mulai nge-split setup dari Eagle Esport kali ini. 2-1 setup yang dilakukan oleh Eagle karena mereka tinggal bertiga. Satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Xavier masih menjaga angle mereka dengan tertib, tidak membiarkan Vampire masuk ke kompon mereka. Iya, nggak mau sampai dia dimasuki oleh penyeludup. Tapi kali ini dari KF juga berganti pandangan, berganti target. Dia lebih mementingkan untuk melihat ke arah BN United, karena BN United diam-diam mereka masih full manpower loh. Betul, itu posisi mereka benar-benar tidak terdeteksi oleh tim Benar. lain. Dan ini dia kesabaran dari KF membuahkan sebuah hasil, mendapatkan satu. Di arah lain dari Biketron juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Eagle Esport. Sudah mulai tumbang satu persatu tim yang melakukan lock angle ke arah dua pemain dari, atau dua tim dari Indonesia ini. Sementara GD sudah dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk GD Kids di game terakhir kali ini. Dan EVOS yang masih berada di arah kompon ini, 9 elimination ternyata. Tanpa kita sadari, sudah cukup banyak eliminasi yang dikumpulkan oleh EVOS. Iya, dan bahkan bersisa 2 perwakilan dari Indonesia, yaitu BTRRA dan tentu saja EVOS Reborn, di mana kali ini sudah bersisa 10 tim juga. Dan granat lagi-lagi mencoba untuk dilontarkan oleh Jasper, dan For Rifle sudah melihat adanya MSC di depan dia. Yes, tinggal 2 pemain MSC yang tersisa. Oh, masih ada 3 ternyata. Jasper masih ada, dan ada granat tadi yang kalau nggak salah dilemparkan. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya, dan udah mulai nge-regroup ternyata pemain-pemain dari tim MSC. Dan wow, Jasper di atas sana. Tinggi banget, iya. tapi dari sebelah kanan Reed memberikan damage-nya ke arah depan, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Cukup low HP dan hanya terbatas dengan sebuah tembok tipis. Sudah mulai diintip. Diambil. Sebuah timing yang begitu tepat. Hanya tinggal pemain terakhir dari MSC yang bertahan dan kembali mundur ke belakang. Masuk ke tengah-tengah smoke dan masih belum terspot oleh pemain dari For Rivals. The last man standing kali ini bertahan di dalam rumah. Iya, mencoba untuk bertahan di dalam rumah, dan lihat bagaimana dari Epi For Rifle 1 orang berhasil ditumbangkan. Reed mencoba untuk menolong, sebentar lagi mencoba untuk di-revive, tapi beralih posisi kali ini melihat ke arah Vampire dan juga Bigetron, Red Alliance dan juga Eagle Esport bersama dengan ada EVOS Reborn. Di mana mereka 4 tim yang berbeda saling deket-deketan, dan juga Vampire nampaknya sudah mulai memasuki area dari Bigetron. Betul, ini keputusan yang bagus sebenarnya dari Vampire untuk nggak nabrak ke arah Xavier tadi. Kalau misalkan mereka nabrak, itu gambling banget antara mereka menang fight atau mereka diratakan oleh The Xavier. Tapi dengan keputusan mereka berhasil sedikit menusuk ke dalam zona yang ke-6. Dan ini dia Pops, the last man standing, akan menghadapi pemain-pemain dari For Rivals. Tapi kayaknya mereka nggak akan bertemu karena mereka memilih jalur yang lain. Tidak berjodoh untuk kedua tim ini melakukan pick off, malah bertemunya
bertemu dengan Frankie, pemain dari The Xavier yang tertahan di bagian lantai 2. Sudah mulai memisahkan diri 2-1 setup dari The Xavier, 2-1-1 lebih tepatnya, dan EVOS men 12 elimination loh. Wow, EVOS perwakilan dari Indonesia kali ini sudah mulai menunjukkan bahwa di match kita yang terakhir 12 eliminasi yang cukup banyak, tapi lihat bagaimana kali ini dari Vampire juga diam-diam melakukan proning aja. Dia ingin menahan placement poinnya. Iya, dan ya ampun, Ampun. gua kira nggak kelihatan, Iya. tapi ternyata ke spot dengan sangat baik, dicek dengan sangat baik. Bahkan Bigetron juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Vampire, di mana Reverend Cloud dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi still elimination dilakukan oleh Xavier. Yang ngenokin BTR, yang ngambil eliminasinya adalah tim Xavier. Iya, benar-benar banget. Tapi lihat satu pemain lagi, satu tim bahkan dari Four Rivals berhasil dieliminasi. Begitu pula dengan adanya Zuxi yang harus ditumbangkan. Di sisi lain, masih mencoba untuk melakukan healing terlebih dahulu dari Liquid, melakukan blind spray ke arah depannya. Ya, sudah mulai bergerak kali ini, masih bisa untuk di revive sepertinya. Satu pemain Bigetron yang sedang terknockdown kali ini sudah melihat ke sebelah kanan, di mana Dak berhasil diamankan tadi, namun dari pemain-pemain The Xavier yang lainnya masih belum ketahuan oleh BTR. Sementara dari Vampire ternyata masih ada the last man standing mereka, yaitu Swap, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Bigetron. Betul sekali, Vampire dan juga BN United, mereka dari kedua belah tim masing-masing mempunyai satu pemain terakhir, last man standing. Di sisi lain dari Bigetron Red Alliance bersama dengan EVOS, mereka masih cukup banyak, 3 dan juga 4 dari segi manpowernya. Akankah kali ini mendapatkan winner chicken dinner untuk hari ini? Aku gak sabar banget sih. Ya, kita doakan yang terbaik buat Amin. tim Indonesia. Makanya buat yang lagi nonton, jangan lupa hashtagnya Indopride. Oh no, .com. Granatnya mateng banget. Awas, hati-hati Luxi. Tapi untungnya nggak ada splash damage yang masuk karena Luxi masih bisa terselamatkan. Dan ada follow up juga yang diberikan oleh Bigetron dengan begitu cepat. Tabrakan kedua bakal hadir kali ini, akan mengontrol ke arah sebelah kiri terlebih dahulu, dan para Jin berhasil diamankan namun dari Bigetron. 2 pemain mereka terknockdown, bahkan 3 pemain mereka terknockdown. Lemparan granat atau molotov ternyata masih belum bisa memulangkan 2 pemain dari Eagle Esport yang ada di bagian Broken Wall. Sementara Zuxi dipulangkan ke arah lobby. Luxi akan menyelamatkan Ryzen, tapi pergerakan push sudah dibangun oleh seorang chopper, dan backup diberikan oleh EVOS. Tanpa disadari EVOS membantu posisi BTR yang sedang tersandwich. Iya, the sandwich posisi dari Bigetron Red Alliance, tapi di sisi lain Luxi ingin mencoba untuk menahan juga. Dia berhati-hati terlebih dahulu, apalagi kali ini sudah melihat adanya Wildcat yang langsung aja disecure dengan ada granat yang dilontarkan, dieliminasi oleh EVOS Reborn. Betul, Laser punya timing granat yang begitu bagus tadi, bahkan dari BN tidak bisa berbuat banyak lagi setelah mereka menyeberang ke bagian pinggir pantai dari Verbier. Xavier nih yang harus diperhatikan karena mereka masih bisa mengganggu pergerakan dari Bigetron saat ini. Sementara dari EagleEsport.com tidak membuat step sama sekali. Luxi nggak mau masuk ke dalam rumah, takutnya di HBD, dan granat dari Rabis menumbangkan seorang Liquid. Tambah lagi ada Laser yang ingin memasak granat, dilemparkan menuju ke arah Bigetron. Liquid sepertinya bakal dibiarkan begitu aja, tapi granatnya lompat, dibakar, Datcon terbakar jadi ayam panggang, tapi dia berhasil mendapatkan satu, namun langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ternyata enggak, Ryzen masih selamat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak langsung dipulangkan ke arah lobby ternyata oleh seorang Datcon. Iya, masih bisa untuk di-revive oleh Luxi. Berarti ini menyisakan 2 perwakilan juga dari Indonesia, yaitu EVOS Reborn dan juga Bigetron Red Alliance yang akan berperang melawan dari The Xavier. Mereka 3 juga ya dari The Xavier dan juga Betul. EVOS. Masih cukup kuat lah dari Yap. manpowernya ya. Ini 3-3-2. Bigetron mungkin yang harus lebih bersabar untuk menunggu EVOS dan juga The Xaviernya pecah perang. Karena kalau kita lihat dari setupnya sendiri, kedua tim ini mempunyai setup yang begitu rapi. Sama-sama memiliki broken wall, sama-sama memiliki rumah. Tinggal Bigetron nih yang lebih bersabar lagi menunggu 2 tim ini pecah terlebih dahulu. Iya, siapa duluan lah ya yang ingin menampakkan dari perwujudannya. Tapi kali ini sudah memasuki circle yang ke-8. Menit ke yang 27 makin menyempit lagi, dan mau nggak mau nantinya dari The Xavier, EVOS maupun Bigetron, mereka harus mau nggak mau maju. Dan setup smoke bomb kali ini sudah dilakukan juga oleh tim EVOS. Yes, sudah mulai ada smoke yang terpop out di bagian depan. Pintu sudah mulai dimainkan kembali. Wah, ini dia gerakan terpesona. Aduh. Aku terpesona. Gila, ini EVOS benar-benar bergerak dengan hati-hati, tidak barbar untuk langsung tabrak ke Xavier. Mereka ingin mengamankan objektifnya untuk masuk ke dalam zona. Dan apakah dari Frankie tahu pergerakan lambat yang dibangun oleh EVOS saat ini? Oh no, granat dimasak ke bagian broken wall-nya, akan segera meletup. Hampir mendapatkan sebuah knockdown, tapi untungnya EVOS masih bisa tertahan. Lemparan granat berikutnya, Frankie juga sedang melakukan proning. Ini high ground, lower ground, high ground, lower ground, dan KM sudah mulai bangkit melihat pergerakan dari seorang Dak. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown yang sudah mulai bangkit lagi kembali Frankie. KF ditumbangkan, namun threat damage-nya begitu dalam. 2 pemain